roh kuasa, roh yang memerintahkan diri, mengendalikan kami sekalian. Kepercayaan yang Tuhan berikan, kembalikan kepadamu, sehingga segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Urapan Tuhan ada pada kami semua, dan kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau berkati, yang Engkau kuatkan, dan Engkau selamatkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Di sini suka jadi gangguan-gangguan signal. Jadi sepertinya saya tadi tertutup layarnya. Jadi tidak kelihatan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya ingin kita sama-sama penuh keyakinan bahwasanya firman Allah yang sedang kita baca, yang kita perkatakan, sama dengan kita memperkatakan Allah Bapa kita sendiri. Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 1, bahasanya firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Baik, di malam ini saya ajak kita mau baca di surat Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Oke. Ya. Iya. Betapa indah ayat ini mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perikop ayat yang kita baca ini berjudul bahwa Allah adalah sumber pengharapan semua umat. Kita adalah umat yang ditebus oleh Yesus Kristus lewat kuasa darahnya. Dan kita bisa lihat waktu Yesus sedang di dalam penderitaan dengan begitu banyak cacian, nistaan, bahkan pukulan, ya banyak hujatan. Yesus sepertinya enggak merasa begitu siksa. Bahkan sudah disalib pun, Yesus selalu merasa bahwa dia layak disalib demi kasihnya terhadap kita umatnya. Kasih Allah yang dia berikan kepada kita lebih besar dari seluruh dunia ini. Itu sebabnya, saudaraku, Rasul Paulus mengajar jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ayat-ayatnya sangat indah sekali kalau kita baca dari ayat 1. Namun di ayat 13 ini, Paulus menghimbau supaya semua jemaat yang ada di Roma memiliki Allah yang sumber pengharapan. Pengharapan apa yang kita inginkan kepada Tuhan? Karena Allah kita adalah Allah sumber pengharapan, tentu pertama kita menginginkan supaya kita selamat. Dan kedua, tentu kita ingin supaya kita sehat, supaya kita bisa membesarkan nama Tuhan, boleh bekerja sesuai dengan talenta, karunia masing-masing. Di dalamnya untuk Tuhan, bukan untuk dunia, tapi untuk Tuhan. Makanya Paulus menghimbau jemaat yang ada di Roma, mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan. Begitu juga kita yang ada di Grace Ministry ini. Pengharapan apa yang kita inginkan pada Tuhan? Selain kita berharap kepada Tuhan, Dia sumber pengharapan apa saja yang kita inginkan. Namun di ayat kalimat berikut berkata, supaya kita memiliki damai sejahtera oleh iman. Apa arti damai sejahtera oleh iman? Dan memang iman adalah satu karunia dari Roh Kudus.
untuk membuat kita percaya sungguh kepada Tuhan dengan segala janji-janjinya dalam firman Tuhan. Ketika kita mulai percaya dan kita semakin percaya kepada janji-janji Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia ada di saat kita lemah. Dia ada di saat kita susah. Dia juga ada di saat kita penuh dengan pergumulan hidup. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita pun tidak mau meninggalkan Tuhan kita. Karena kita sudah ikat janji dengan Tuhan. Amin. Dia mau supaya damai sejahteranya itu memerintah di hati kita. Ya. Memerintah bila mana ada gejolak hidup terjadi. Kita jangan biarkan damai sejahtera Allah ini hilang dari hidup kita. Pasti setiap hari ada cobaan. Lepas satu, ganti satu. Namun damai sejahtera ini, saudara-saudaraku, memberi kita spirit Roh Kudus. Dan kita bisa menikmati hadiratnya yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Dan apabila ada serangan-serangan balik dari roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, kita tetap berpikir sebagaimana yang diajarkan Paulus juga kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, bukan di Efesus, di Filipi maksud saya. Bahwasannya Filipi 4 ayat 8 sampai saya ingat terus. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera kalau menghadapi persoalan yang pelik sekalipun. Tapi Filipi 4 ayat 8 itu jawaban. Pada akhirnya kita semua sebagai saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus berpikir yang benar. Ya. Semua yang benar. Jadi jangan pikir yang negatif. Di dalam kita undang terus firman dan Roh Kudus ini akurat di jiwa kita. Ini bagikan mata air, kata Yohanes. Jernih, dia akan mengalir keluar. Bila mana hati kita tidak ada damai sejahtera, akan mengalami kekeruhan. Bisa ibarat air tapi udah kotor. Maka yang mengalir juga kotor. Tidak sedikit orang kita dengar kalau ada persoalan, baik dalam rumah tangga ataupun tetangga atau di satu gereja. Mereka tidak di dalam pimpinan Roh Kudus, yang keluar di mulutnya itu bukan kata-kata berkat, tapi kata-kata kejam, marah, benci, dan lain-lain. Sudah negatif. Namun di saat kita berpikir semua yang benar, berarti ambilnya dari firman Tuhan. Dari contoh-contoh atau teladan Yesus. Kita ambil, oh Yesus didera, disiksa, sampai dikhianati begitu rupa. Yesus nak membantah. Akan muncul juga sifat buah-buah roh itu. Yang dasarnya juga buah pertobatan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, berpikir benar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini mampu mengalahkan semua tabiat-tabiat dunia. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu akan dikalahkan tatkala kita berpikir benar. Ketika juga kita berpikir yang mulia, ya, yang mulia, berarti bebas dari semua hal-hal yang negatif. Hal-hal yang mulia. Ternyata saudara-saudaraku, membuat kita mengerti tentang pikiran adil dan benar menurut Tuhan. Adil, mulia, adil. Wow, luar biasa. Dan saya percaya itu ada di hidup kita, anggota Grace Ministry juga. Itu tidak jauh dari kita. Amin. Bukan hanya semua yang adil, tetapi semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Aduh, bagaimana ya untuk menikmati semua yang suci? Kita boleh jawab sendiri dan berkata, Tuhan, aku siap disucikan. Aku siap menjawab semua persoalan ini dengan hal yang suci. Jadi tidak ada kata-kata cupar mulut lagi. Ada banyak orang kalau
Saya pernah dengar kakak adik bertengkar, mereka maki-maki. Memang luar biasa. Tapi Roh Tuhan kasih gambaran di dalam pikiran saya bahwa itu bahasa neraka. Bahasa neraka nggak ada memuji Tuhan, nggak ada eh, candaria di sana, nggak ada. Makian, dia maki pendetanya karena dia nggak selamat. Itu ada pernah Tuhan kasih pewahyuan pada saya. Kenapa dia maki pendetanya karena nggak selamat? Karena dia nggak bertobat. Tapi dia bangkit semua apa yang sudah dia korbankan, ya, apa yang dia sudah buat. Misalnya dia bisa bangun gereja, orang-orang berkumpul, dia bisa memberi mobil pendeta, dia bisa kasih rumah, kasih villa. Tapi alhasilnya saudara-saudaraku, harta dunia tidak membawa dia tergantikan untuk selamat kalau tidak hidup di dalam kebenaran. Kalau dia hidup di dalam dosa, ya apapun dia berikan, itu kan berkat Tuhan punya. Kenapa dia bisa diberkati? Karena dia rajin, ya mengembangkan usahanya. Tapi kalau tidak bertobat juga, sia-sia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan lewat Rasul Paulus ini. Berpikir benar, berpikir mulia, berpikir adil, berpikir suci, berpikir yang manis. Yang manis. Jadi enggak lah yang pahit atau yang masam, yang tawar, tapi yang manis. Sedemikian indah. Dan semua yang benar ini akan membawa kita semakin mengerti bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Dan kemuliaannya dia akan berikan pada kita. Dan yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikir dan pikir, pikir dan pikir. Kenapa? Karena Allah sumber damai sejahtera. Jadi dia pohon damai sejahtera. Dia pohon keselamatan. Dia juga pohon sukacita. Dia juga pohon kekuatan. Banyak kalau kita urutkan ya. Oh, dengan damai sejahtera dan segala sukacita yang Allah berikan dalam hidup kita, dikatakan lagi dalam iman. Ini di Roma. Roma tadi, pasal 15 ayat 13. Dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Akan nanti, wow, ini iman saya sudah menjadi kenyataan. Yang disangka enggak terjadi, tetapi tidak disangka itu yang terjadi. Itulah kehendak Tuhan. Dan kalau damai sejahtera memerintah di hati kita, saya percaya kita akan lebih mengerti apa yang Tuhan titip untuk kita kerjakan setiap saat. Seperti sekarang kita ada di Grace Ministry Zoom. Menikmati suara Tuhan, masing-masing diberi pengertian, diingatkan, bahkan juga diinsafkan. Semua Tuhan bisa netralisir untuk kita menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah punya damai sejahtera dalam iman, masih lagi Tuhan katakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Aduh, hebat memang Grace Ministry Zoom ini mengandalkan Roh Kudus. Dan saya yakin tidak ada lagi di antara kita yang sangsi dengan pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun Tuhan mau supaya kita makin bertambah-tambah maju dalam meraih karunia. Jadi tidak mendatar, tapi lebih meningkat sampai tanda-tanda akhir zaman Tuhan perlihatkan. Mari berlomba-lomba untuk dipakai Tuhan. Dan kita saling mendukung dalam doa supaya tidak ada satu di antara kita yang lari dari koridornya Tuhan. Ketika kita semakin punya damai sejahtera dalam iman, maka Tuhan katakan kita beroleh kekuatan Roh Kudus dan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan kita pada Tuhan itu bukan hanya sekedar, tapi Tuhan minta berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah berarti tidak ada batasnya. Raih saja. Raih saja, saudara-saudaraku. Kita berani meraih karena ini firman Tuhan. Real. Tuhan katakan demikian.
Kalau dia berkata dia sumber pengharapan, dia sumber sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dia juga adalah berlimpah-limpah untuk kita berharap. Jangan ada satu yang ketinggalan di antara kita. Kita boleh kaitkan ayat ini dengan 2 Tesalonika 3 ayat 5. Boleh kita lihat. Iya, ayat 5. Ayat 5 ya. Haleluya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu. Mari lihat hati kita. Ada Tuhan yang mau menunjukkan hati kita. Kepada siapa, saudara-saudaraku? Kepada kasih Allah. Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, siang malam, memiliki kasih untuk kita. Dan kemudian hati kita untuk dia. Ya. Jadi saling ada kerjasama antara Allah, Bapa, dan kita anak-anak. Damai sejahtera ini, saudara-saudaraku, membuat kita bergembira, bersuka cita, bergirang, sekalipun banyak masalah. Dan kita tidak lihat masalah itu besar. Kita lihat Tuhan dan masalah itu ada di telapak kaki kita. Itu Roma 16:20 kan? Kiranya damai sejahtera Allah menghancurkan iblis di bawah telapak kaki. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan di Grace Ministry Zone. Kenapa Tuhan mau menunjukkan hati kita kepada kasih Allah? Supaya kita jangan jauh, jangan hilang dari kasih Allah. Jangan kita lupa akan pengorbanan Yesus Kristus. Jangan juga kita lupa bahwa Roh Kudus ada di dalam kita yang membimbing kita hari demi hari. Dalam keadaan susah dia ada, dalam keadaan senang dia ada, dalam keadaan sakit dia ada. Dimanapun hari demi hari kita bekerja jauh dari rumah kita atau jauh dari tempat kita, Tuhan selalu ada. Di Grace Ministry Zoom ini juga Tuhan ada. Kenapa Tuhan ada? Karena kita mau menerima ketabahan Kristus. Jadi tabah. Kristus tabah. Tidak kurang penderitaan yang Yesus alami. Tapi dia tabah. Begitu juga kita ikut Tuhan bukan senang-senang. Pasti ada juga proses-proses Tuhan. Supaya kita semakin diperlicin, diperhalus, semakin dibersihkan. Proses. Jadi kita bukan cari saja hal-hal yang sebatas tidak kekal atau yang fana untuk makan, pakai, dan semua. Kalau kita ada banyak uang, kita bisa belanja sesuka kita ya. Tapi bukan hanya itu. Tuhan mau supaya kita kaya rohani. Dan orang yang kaya rohani ini, Tuhan semakin angkat tinggi, semakin naik rohani, semakin dibawa Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya yang sungguh mulia ini. Saya ingin kaitkan kita dengan Matius pasal 25 ya, ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Matius 25. Dari hal gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya bacakan saja. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Tiba di situ dulu. Saudaraku, ini bukan hanya sekedar perumpamaan biasa. Tapi kelak akan terjadi di akhir zaman. Di saat Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki surga. Dia akan datang menyongsong. Mempelai laki-laki wanita, mempelai perempuan. Atau gereja Tuhan. Akan banyak orang menyesal kemudian tidak ada artinya. Karena
Dua kelompok ini, saudaraku, sangat beda. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Tinggal kita mau pilih, kita di pihak mana. Gadis bijaksana atau gadis yang bodoh. Yang bijaksana membawa persiapan. Minyak. Sudah nyala pelitanya karena penuh minyak, masih ada juga persiapan di buli-buli. Saya mengharapkan kita yang ada di Grace Ministry Zoom ini, seperti itu. 5 anak darah atau 5 gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena ada juga 5 gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh. Sudah tahu-tahu firman Tuhan sudah diberitakan, sudah sering diingatkan pekerjaan roh, pemimpin gereja Tuhan, pekerjaan roh, ada karunia-karunia, ada sifat-sifat, ada buah-buah roh. Tapi orang tidak mau tahu. Apalagi berbahasa roh masih banyak yang alergi. Wah, heran. Tapi yang bijaksana ini, biarpun kadang memang Roh Kudus menintrospeksi kita, dia koreksi diri kita supaya kita jauhkan semua hal-hal yang tidak berguna, semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Roh Kudus ingin sisihkan dari hidup kita. Karena apa? Masih banyak saudara-saudaraku rumah tangga yang kacau, kawin cerai. Dan itu dosa di zaman Nabi Nuh juga demikian. Mereka tidak puas dengan satu istri atau satu suami, tapi masih gonta-ganti. Ada juga suami membiarkan istrinya, tidak ada kasih lagi. Sebaliknya, istrinya tidak lagi memperhatikan suaminya. Kenapa demikian? Egois banget. Sebetulnya menderita atau senang ya harus saling menerima. Bila mana dalam keadaan susah atau sakit, menderita, pedulikan supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak jadi cemoohan orang. Itu terjadi di akhir zaman. Dan saya melihat sedih banget. Namun saudara-saudaraku, bicara kasih itu memang tidak gampang. Bicara tentang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Susah sebenarnya, tapi dengan kuasa Roh Kudus kita mau. Percayalah, kalau angkat pekerjaan Roh Kudus, angkat betul-betul. Saya juga masih belajar. Aduh, masih banyak yang saya belum lakukan. Saya rasa saya belum ada apa-apanya pada Tuhan. Tapi saya mau berusaha. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya. Saya tidak mampu. Saya manusia biasa. Saya bukan Tuhan. Suka begitu sama Tuhan. Kenapa? Memang banyak hal. Kalau nggak kuat, kita juga bisa lengser. Sebab roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan ini berusaha untuk menggulingkan kita. Jangan bilang tidak. Sedangkan Yesus Allah sendiri, setan mau buat supaya dia gagal. Dengan cobaan-cobaan di padang gurun, cobaan di atas gunung, cobaan di atas bumbungan, cobaan batu jadi roti. Aduh, saudaraku, mari kita menjadi 5 anak darah atau 5 gadis yang bijaksana. Itu permanen. Dan Yesus adalah fondamen rohani kita. Batu karang yang kita. Kalau orang salah-salah di pekerjaan roh, dia akan mendirikan dirinya di atas pasir. Akhirnya banjir datang, angin kencang melanda, roboh besar kerusakannya. Kenapa pasir? Berdasarkan harta dunia, akal-akal pikiran sendiri, berdasarkan kehebatan manusianya. Tapi kita tidak. Roh Kudus adalah membuat kita seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang tidak kelabakan kalau pengantin tiba pada tengah malam. Yang menurut kesaksian ini kok 10-10 ada pelita, tapi yang 5 tidak ada persiapan minyak, bahkan bodoh sekali. Akhirnya mereka mau meminta supaya mereka diberikan minyak, tapi yang bijaksana bilang, aduh jangan, nanti kami tidak cukup. Pergi keluar sana beli di sana. Wah,
Hebat. Sekarang pekerjaan Roh Kudus masih ada yang balik belakang, belum suka menerima dengan lapang dada. Tapi mereka masih terbuai dengan kefanaan dunia, dengan mencari harta dunia dan bertanding siapa lebih kaya, siapa lebih kuat, siapa lebih hebat. Ketika demikian, saudara, minyak tidak ada persiapan sama sekali. Pelita padam, dan mereka akan mencari mana ada manusia yang kasih minyak Roh Kudus. Tidak. Tuhan yang beri, tapi kita yang beritakan. Itu sebabnya 5 anak gadis yang bijaksana ini mereka selalu memberitakan pekerjaan roh. Pekerjaan roh membuat kedagingan kita mati. Tentu kita hidup oleh roh, penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh roh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Itu di ayat 3. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayo ada persiapan. Mari, anggota Grace Ministry itu. Sekali kita sudah penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, ada karunia roh. Jangan cukup begitu. Sebab karunia juga nanti kalau Yesus datang akan berakhir ya. Sekarang kita haus dengan teguran-teguran Tuhan, dengan motivasi-motivasi Tuhan. Engkau dibeli amplop, engkau dibeli ini itu. Senang toh. Tapi kalau kita bodoh, apapun kita tidak dapat. Apalagi surga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menjadi 5 anak darah yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana. Supaya kita bisa menyongsong, mempelai laki-laki surga, mempelai Kristus, kita langsung disambut masuk. Itu ayat-ayat terakhir kan, di sini dikatakan. Tetapi karena mempelai itu lama-lama atau lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya nanti sebentar kan habis Zoom, kita pasti mengantuk dan tidur. Ya tiba-tiba sementara tidur, mempelai datang di tengah malam. Wow, wah semangat. Tapi yang punya pelita yang berisi minyak dan punya persiapan, bangga. Mereka tidak akan ketinggalan. Namun yang tidak ada persiapan ini, yang masih menolak pekerjaan roh, yang masih senang menghidupi keinginan daging, yang masih ya banyak hal-hal yang tete bengek, kata orang di sini bilang, mereka akan tidak akan masuk pada jamuan pesta kawin anak domba. Jadi saudara-saudara, kemari kita semangat, amin, semangat saling mendoakan. Saya jarang hadir di Grace Misi Zoom karena sementara ini aja habis khotbah ada yang minta pelayanan. Tadi aja ada yang minta pelayanan. Jadi saya mau kasih waktu. Kadang juga di sini susah signal. Apalagi kalau baru berhenti hujan, wah susah memang. Karena tempat kita itu banyak pohon-pohonan. Memang pemerintah senang melestarikan banyak hal supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Jadi di bagian kami ini banyak pepohonan karena di bawah Gunung Kelabat. Jadi kalau Gunung Kelabat dari sana banjir, kita ke tempat banjir. Itu sebabnya pohon-pohon tetap dipertahankan, tidak boleh ditebang. Nah itu kalau habis hujan memang tidak ada signal. Apalagi hujan sama sekali tidak ada. Baik, sedemikian indah saudara-saudaraku ayat yang kita baca ini bukan hanya hafalan tetapi jadi gaya hidup. Saya percaya bahwa waktu tengah malam dengarlah suara orang berseru-seru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, kita ini yang sedang dipakai Tuhan untuk menyerukan, ya menyerukan, mempelai datang, song-songlah dia. Memang Yesus belum datang, tapi dia datang di hati kita. Ada Yesus di hati kita, ada Roh Kudus di hati kita, ada firman di hati kita. Datang, ya kita ada persiapan. Tapi yang nggak mau menyelidik firman, nggak mau baca firman, yang nggak mau menyembah Bapa dalam roh, mereka memadamkan roh, malah mengejek. Aduh, mereka salah besar.
Jadi kita bersyukur kalau mereka ejek kita yang sudah menyongsong ada Yesus di hati kita. Jangan tunggu dia datang kembali pada kali yang kedua. Dia datang di hati kita aja udah luar biasa. Perhatikan, dia ada di hati kita. Ada. Bukan ada Yesus. Kita tidak kekosongan, tapi ada Yesus. Ada firman-Nya. Sama dengan Allah itu. Firman adalah Allah, itulah Yesus. Dan dia ada di hati kita, di dalam kekuatan Roh Kudus. Saya yakin kan banyak yang pakai Tuhan dengan penglihatan, nubuat, nubuatin suami, nubuatin istri, nubuatin anak-anak. Kalau yang sudah punya cucu, nubuatin. Kenapa tidak? Perkatakan firman. Firman yang tertulis dan firman ilham kita perkatakan. Maka kita ada kekuatan menghadapi cobaan tantangan apapun. Berat atau ringan dapat di atas. Waktu tengah malam itulah suara gemuruh teriakan song-song mempelai datang. Hasilnya gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Mari kita tetap membereskan pelita kita. Jangan sampai terjadi kekurangan minyak atau kehabisan minyak. Sehingga sangka-sangka kita pekerjaan roh. Tapi udah lafal, udah kebiasaan. Jadi tidak lagi seperti api yang berkobar, api yang menyala, api yang berapi-api. Coba perhatikan. Saya dan saudara sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki surga dan kita mempelai wanitanya yang dia akan jemput. Jangan sampai ada yang kosong. Jangan sampai ada yang kurang minyak. Tidak ada persiapan lagi. Puas dengan apa yang ada. Tapi ikuti dia. Ikuti dia. Ikuti firman. Ini bukan hanya sekedar perumpamaan biasa. Tapi ini real akan terjadi nanti. Bahkan sekarang sudah sedang terjadi. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sekarang mereka membenci orang pekerjaan roh. Mereka menolak karunia-karunia, baik nubuat, penglihatan, dan mimpi, hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Dan iman, mujizat, kesembuhan, mereka suka. Suka. Tapi kalau bilang bahasa roh, mengertikan bahasa roh, nubuat, hikmat, marifat, membedakan roh, menghasilkan penglihatan-penglihatan, mereka tidak mau. Tapi nanti satu kali saat mereka akan datang. Grace Ministry Room, saya mau ini, mau itu. Saya belum ada minyak. Kasihkan saya minyak. Cari Ibu Ong Ling Ling, cari co-host, cari hamba Tuhan di dalamnya. Cari semua yang punya potensi, baik dia pengusaha, dokter, dan lain-lain. Ataupun cuma biasa, nggak apa-apa. Tuhan sayang pada kita semua. Mari, orang akan mencari kita. Amin. Karena kita tetap mempertahankan pekerjaan roh dan mau mengangkat pekerjaan roh tinggi-tinggi. Sehingga kita makin berkurang, makin kecil. Tapi dia yang bertambah dan dia yang makin besar. Itu yang Tuhan inginkan. 9. Tapi jawab gadis-gadis bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi mau berbagi, tapi nanti 50-50 kita jadi habis. Dan memang pekerjaan Roh Kudus tidak, saudara-saudaraku, sembarang orang memilikinya kalau tidak bertobat. Cuma orang yang bertobat yang memiliki pekerjaan Roh Kudus. Yang sudah bertobat aja ya. Ukurannya ada 3 hal. Nomor 1, dia sudah betul-betul penuh Roh Kudus, hidup oleh Roh dan dipimpin Roh. Nomor 2, masih di padang belantara, bersungut-sungut, berbantah-bantah, ya. Belum menikmati Kanaan dia. Tapi kalau sudah penuh Roh Kudus, dipimpin Roh, dia yang sudah menikmati Kanaan, sama dengan pribadi Yesus di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, adapun hidupku ini bukan yang aku lagi, tapi Kristus dan Kristus di dalam aku. Itu namanya kita menikmati Kanaan pribadi Yesus, bukan Kanaan yang
dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi Kanaan sorga memang. Sorga turun di hati kita. Saudara yakin ini? Saya punya makna rohani demikian. Jadi kalau ada masalah-masalah, Kanaan. Pribadi Yesus mau tolong. Yesus yang tolong. Yesus yang berkat. Yesus yang kuat. Yesus yang pimpin dengan kekuatan roh. Pribadi Yesus. Indah ya. Indah. Dan setelah kita menikmati pribadi Yesus, saudaraku, orang cari kita. Dan kita bagikan. Jadi ibaratnya air mengalir. Tidak bisa dibendung. Biarpun orang mau bendung, Grace Ministry mau berusaha menghalangi atau membuat supaya buyar. Kalau ada Tuhan yang kita angkat tinggi, firman dan rohnya kita angkat tinggi, tidak bakal dibendung. Pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibendung. Yang penting hati kita suci. Tidak menukar karunia dengan hal-hal yang fana. Tidak menukar karunia dengan hal-hal yang bersifat semu. Tapi berkat Tuhan itu akan datang di saat kita memenuhi syarat firman. Saya terlalu yakin. Tapi di saat kita melenceng, Tuhan proses. Sampai memang kelabakan. Tapi tetap Tuhan juga tolong. Asal kita insya sadar akan semua hal yang tidak berguna. Kita kembalikan pada Tuhan. Jadi gadis-gadis yang bijaksana ini, prinsip tidak mau lagi kekurangan. Tidak mau lagi minim. Tapi ia mau supaya berlimpah. Mari Grace Ministry Zoom. Jangan kekurangan karunia. Jangan kekurangan buah roh. Jangan kekurangan buah pertobatan, keadilan, dan kebaikan. Dan kebenaran. Jangan kehilangan sifat-sifat Yesus itu tentang berbahagia. Berbahagia ada 9. Lalu dikunci dengan ayat bersuka cita. Dia bersuka cita. Bersuka cita. Setelah bersuka cita, tetap berdoa. Dan juga tetap mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah. Dan jangan padamkan roh. Banyak ayat-ayat yang menuntun kita. Gadis-gadis itu saudara-saudaraku adalah saudara dan saya yang bijaksana. Tapi yang bodoh bukan saudara dan saya. Bukan puji diri. Tapi karena kita mau menyatu dengan firman dan roh. Dan Roh Kudus berdaulat atas kita. Sepenuhnya diambil alih hati kita. Sehingga tidak ada lagi hati yang tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan. Atau yang gelap. Atau hati yang gundah gulana. Tapi hati yang bersuka cita. Hati yang bersyukur. Hati yang bergembira. Hati yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang yang datangnya dari Tuhan. Ayat 10 berkata, di saat gadis-gadis yang bijaksana menyuruh mereka pergi membeli minyak di luar, tapi ayat 10 menjawab, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pintu anugerah sekarang masih berlaku. Kita masih boleh memanggil orang-orang untuk terima pekerjaan Roh Kudus, hidup oleh Roh dan dipimpin Roh, berbahasa Roh, menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran, raih karunia karena Roh, dipakai Tuhan, akan jadi melongo, jadi bengong, dari zaman ke zaman, tidak tahu dipakai Tuhan, cuma ingin ikut-ikutan, tapi berperan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau ya. Saya banyak teman-teman hamba Tuhan ya, mari, jangan ikut ilah zaman, pekerjaan Roh saja. Oh, jangan masa bodoh. Jangan jadi 5 anak darah atau 5 gadis yang bodoh, tapi jadi 5 gadis yang bijaksana. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tidak dapat membeli. Pekerjaan Roh mau beli di mana? Itu harus dapat langsung dari atas. Dan kita cari dia sampai dapat. Bukan nanti sudah masanya penjemputan baru cari. Itu ketinggalan namanya. Dan tidak ada yang bisa membagi dari manusia, cuma dari Tuhan. Sekarang dia curahkan rohnya. Tercurah terus. Terima. Jangan buang Roh Kudus. Ayo. Saya yakin nanti banyak yang bernubuat di Grace Ministry ini.
Jangan cuma satu, dua, tiga orang, tetapi banyak. Dan kesaksian bukan kesaksian biasa-biasa. Kesaksiannya memang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau diundang penglihatan bukan kesaksian biasa, tapi kesaksian dari Tuhan. Itu mau Tuhan bagi kita. Jadi gadis-gadis yang bodoh ini tidak masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Malah tertinggal. Kata orang Melayu bilang, tertinggal. Tertinggal, ketinggalan. Tetapi ia menjawab. Siapa yang menjawab? Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aduh, bayangkan ya. Capek-capek katanya. Jadi hamba Tuhan mengayomi ribuan orang. Mengayomi kumpul besar. Tapi tidak ada pekerjaan roh. Jadi saudara-saudaraku, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk kita menentukan nasib kita ke depan. Oleh karena itu, tidak salah kita dibawa Tuhan di Grace Ministry Zoom ini. Supaya kita benar-benar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan kita doakan satu dengan yang lain, lebih khusus untuk Ibu Ongling sebagai evangelis yang diberi Tuhan pemakaian, kiranya tetap diproteksi oleh Tuhan. Dan lebih giat lagi, lebih semangat lagi melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Sehingga dari Ibu kekasih akan mengalir kuasa Tuhan. Dan kami hamba Tuhan jadi penopang doa. Supaya jemaat-jemaat yang ada di Grace Ministry Zone dari berbagai kesibukan, kepercayaan yang Tuhan berikan, kita tidak salah gunakan. Tapi kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap berkat-berkatnya. Ayat 13 ayatnya, kita lihat saudaraku. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita mau berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu akan hari dan akan saatnya tiba. Tuhan datang bisa secara pribadi dan secara universal. Meminta supaya kita berjaga-jaga. Jangan terlena dengan dunia yang akan lalu dan lenyap. Semua harta dunia akan lalu dan jadi tidak ada yang kita bisa banggakan kalau hanya harta dunia. Lebih bagus kita banggakan Tuhan, disertai dengan pemakaian Tuhan, karunia-karunia roh terjadi di dalam hidup kita, di pelayanan kita, maupun saudara-saudaraku di kelompok kita Grace Ministry Joe. Semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera oleh iman. Haleluya. Dan dengan kekuatan Roh Kudus juga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah telah menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya Ibu Evangelis Ongling. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Belum Pampau dari Bitung yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan Ibu, boleh disampaikan sekalian. Baik, sementara kita di Grace Ministry Zoom dari awal, saya ikuti, sekalipun signalnya suka ganggu, tapi puji Tuhan, di bagian khotbah ini awalnya dia mau ganggu, tapi ternyata door terus. Tuhan beritahu supaya kita saling mendoakan dan kita dalam kekuatan Tuhan. Jangan sampai andalkan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Bahkan Tuhan katakan, roh jahat tidak suka dengan keberhasilan kita. Kalau kita belum babak belur, dia tidak puas. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap mempergunakan kelengkapan senjata Allah untuk memerangi dia dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Selain itu, untuk co-host, saya melihat sesosok yang bercahaya itu menumpangi tangan pada mereka. Dan berkata, sabarlah engkau yang setia menopang pekerjaanku. Aku taruh di hatimu untuk engkau mencintai Tuhan dan pekerjaanku.
Sehingga saya lihat ada percikan-percikan bagaikan emas, tetapi dipercik sehingga bertebaran di atas kepala baik hambanya Ong Ling Ling, untuk co-host, untuk semua kita. Tapi yang lebih khusus saya diperlihatkan untuk hambanya Ong Ling Ling dan co-host. Karena ini kesatuan yang Tuhan bentuk demi tersiar kerajaan Allah. Dan Tuhan juga menyuruh supaya kita membangun kerajaan Allah. Jangan kerajaan kita sendiri. Dan terus menikmati realita Tuhan, karena saya diperlihatkan sesosok yang bercahaya itu berubah menjadi satu tiang yang begitu bercahaya sekali, dan semua orang yang berpegang pada tiang itu ada kekuatan dan penuh sukacita dengan sorak-sorai gegap gempita. Itu Tuhan bilang, begitulah sukacita di surga, biar jadi sama di bumi sama seperti di surga, bahkan di surga seperti di bumi. Jadi semua harus penuh sukacita. Memang Tuhan katakan setiap orang menghadapi masalah, tiap hari tidak pernah habis. Habis satu datang satu. Tapi jangan lupa, Tuhan siap menolong dalam segala situasi dan kondisi apapun. Sehingga ada catatan saya dari hal hikmat roh berkata begini. Hidup tidak pernah dijadikan mudah. Tapi ia berjanji akan bersama-sama. Dan ia akan memberimu apa yang Anda butuhkan. Kasih karunia-Nya cukup sehingga dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ia akan memberimu kekuatan cukup untuk hari ini atau hari itu. Dan bahkan ketika itu sulit, Yesus tetap setia. Dan saudara, saya percaya kepada yang sekalipun mustahil, ya, istilahnya negatif, tapi iman bersuara pada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan menantang kita demikian. Saling mendoakan. Saya pun terima ini, saya bilang, Tuhan, luar biasa Engkau. Namun mampukah kami menerima yang mustahil? Artinya menobatkan orang yang bertobat itu dengan kekuatan Tuhan. Tapi bagi Tuhan yang kita sembah dan kita puji, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena itu saya melihat ada satu pedupaan di Grace Mensisum, artinya kita tetap banyak merendah dan banyak berdoa, sehingga pedupaan ini keluar asap putih dan naik lurus ke atas, sehingga kembali semua diberkati oleh Tuhan. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya, dan berkat-berkat Allah akan tercurah di saat mana kita memenuhi syarat dari Bapa kita Yesus Kristus Tuhan. Tanda kasih Tuhan sesuai dengan pesan-pesan Tuhan lewat hambanya Ibu Ong Ling Ling. Setiap yang mendapat nubuatan, ada tangan Tuhan. Dia turun dengan sosok yang bercahaya dan menumpangi tangan kepada kita semua. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Grace Lubampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan ya yang luar biasa sehingga kita boleh lebih mengerti, kita boleh lebih menghargai dan menghormati Roh Kudus ya. Kehadiran Roh Kudus, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lubampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa ya. Terima kasih. Tetap sehat walafiat. Tuhan memberkati hambanya Ibu Ong Ling Ling dan kita semua yang ada di Grace Ministry itu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Fewan ini yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Ada Ibu Gembala Fewan ini? Ya, silakan. Oke, terima kasih Cik Ling. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan sama-sama berdoa, membawa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
buat semua lawatan-Mu pada hari ini. Berkat pertolongan-Mu membuat kami mengalami sukacita bahagia. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Puji Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, yang mampu untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami, oh Tuhan, orang-orang pribadi-pribadi yang memiliki kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 10 anak darah. Tuhan, kami tidak mau menjadi 5 darah yang bodoh, tetapi kami mau menjadi anak, oh Tuhan, haleluya, anak darah yang bijaksana, supaya kami tidak kehilangan pengharapan kami Tuhan. Tuhan, bawa kami semakin mengerti dan memahami maksud Tuhan. Jangan kami menjadi malas, jangan kami, oh Tuhan, menjadi orang yang santai. Ini bukan waktunya lagi kami bersantai, enak-enak, tidak Tuhan, kami harus lari mengejar. Karena ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada janji-janji yang membuat kami mengalami, oh Tuhan, kemenangan, pertolongan, lawatan Tuhan. Engkau hadir buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Grace Lumampau yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kami. Tidak sekedar kami dengar, kami simpan, lalu kami lupakan. Tetapi biarlah kami boleh terus Tuhan mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Semakin bertambah-tambah iman dan pengharapan kami, kesetiaan kami. Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, memiliki hati, oh Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami. Haleluya, penuhi kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak hanya rajin keluar masuk untuk ibadah Zoom, tetapi kami benar-benar boleh mengalami lawatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu Ibu Grace Lumampau, berkati pelayanannya, penggembalaannya. Tuhan, dimanapun berada, Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dilayaninya. Tuhan, berkati kesehatannya, berkati hatinya dengan penuh sukacita, bahagia di dalam Engkau. Berkati Tuhan, kami serahkan, oh Tuhan, berkati juga hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, dengan penuh gairah dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biar kami yang mendapatkan pelayanan dari hamba-Mu ini, kami juga mengerti terus boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, Zoom Grace Ministry. Tuhan, bahkan kami juga doakan untuk, oh Tuhan, ibadah onset. Oh Tuhan, baik di, oh haleluya, menara doa. Oh Tuhan, haleluya, di Hotel Meswan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, lewat hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami diberkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di Grace. Oh Tuhan, Zoom Grace Ministry ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan supaya hamba-Mu selalu dalam perlindungan Tuhan. Oh, dalam penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan melingkupi. Oh Tuhan, dengan kekuatan kuasa otoritas surga, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga hamba-Mu berdiri tegak untuk melayani pekerjaan Tuhan apapun. Oh Tuhan, haleluya, masalah yang menggoncangkan, oh Tuhan, tidak akan sanggup untuk mengalahkan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya dengan adanya, oh Tuhan, ibadah Grace, oh Tuhan, ministry ini, kami boleh semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin setia kepada Tuhan. Agar, oh Tuhan, berkati apapun keperluan untuk kepentingan pelayanan
Zoom ini Tuhan, Engkau sediakan semuanya, Engkau cukupkan apapun Tuhan. Baik kami serahkan pada saat-saat untuk baksos pun Tuhan juga pakai semua anak-anak Tuhan yang suka untuk memberi. Bahkan mereka rela berkorban walaupun dirinya sendiri dalam kekurangan. Belajar untuk mengasihi Tuhan, menyangkal diri dan rela pikul salib untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Hamba serahkan Tuhan, berikan hamba-Mu Cik Lingging sehat. Oh Tuhan, haleluya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga co-host Tuhan yang sampai hari ini tetap setia kepadamu karena ada upah dari jerih lelah yang mereka lakukan. Tuhan sediakan karena di dalam Tuhan ada janji-janji yang memberikan pengharapan kepada kepastian. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Zoom yang hadir pada malam hari ini. Mereka semuanya akan mendapatkan jawaban sesuai dengan iman dan keyakinan mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah Zoom yang akan dilanjutkan Tuhan sampai pada selesainya. Tuhan pakai hamba-Mu dengan hikmat, akal budi dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat Tuhan melingkupi kami semua yang Kau hadir di dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Kau melawat dan Kau memberkati mereka yang berbeban berat, yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Oh Tuhan, keluarganya, ekonominya, usaha pekerjaannya, masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, sukacita dan kebahagiaan. Karena hidup ini tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu ada menopang dalam kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk membalakkan, untuk melayani jiwa-jiwa, domba-domba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat-berkat ilahi, berkat surgawi, berkat permanen, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, keselamatan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Tuhan limpahkan kepada kita, bahkan sampai keselamatan Tuhan janjikan untuk kita semua dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami yang ajaib, kami sudah naikkan doa syukur kami kepadamu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Febanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin, Cik Ling. Sama-sama ya, Cik. Semangat, Tuhan berkati selalu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan bisa disampaikan. Ada?